Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutmainah dengan NIM 19174060074 dari kelas 1 Pak II Administrasi Pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan tentang administrasi evaluasi dan penilaian dalam pendidikan. Pengertian administrasi evaluasi. Evaluasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang evaluator terhadap suatu peristiwa atau kejadian. Tindakan ini dimaksudkan untuk memberikan arti atau makna dari suatu kejadian sehingga dapat diproses lebih lanjut. Tindakan tersebut dilakukan atas dasar objektivitas dan integritas. Hal ini dimaksudkan agar hasil yang diperoleh dapat memberikan kepuasan bagi semua pihak. Evaluasi dimaksudkan untuk menentukan nilai sesuatu. Dari hasil evaluasi, kita dapat menentukan apakah sesuatu itu mempunyai nilai atau tidak. Dengan kata lain, evaluasi dapat menunjukkan kualitas sesuatu. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi evaluasi. Seperti yang kita tahu bahwa evaluasi ini banyak digunakan dalam berbagai bidang kegiatan. Antara lain yaitu kegiatan bimbingan dan penyuluhan, kegiatan supervisi, kegiatan seleksi, dan lain-lainnya. Di dalam kegiatan supervisi, tujuan evaluasi yaitu untuk menentukan keadaan suatu situasi pendidikan pada umumnya dan situasi belajar mengajar pada khususnya, sehingga dapat diusahakan langkah-langkah perbaikan dan atau peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran di suatu sekolah. Sedangkan tujuan evaluasi program antara lain yaitu 1. Untuk mengumpulkan atau memperoleh data tentang hasil-hasil yang telah dicapai pada akhir suatu periode pelaksanaan program. Yang kedua, untuk mengetahui kesulitan atau hambatan apa saja yang dialami dalam pelaksanaan program. Dan yang ketiga, untuk memperoleh dasar bagi pembuatan atau pengambilan keputusan dalam penyusunan langkah-langkah atau kebijakan yang akan ditempuh dalam periode berikutnya. Adapun fungsi dari evaluasi program yaitu bagi pelaksana program, evaluasi berguna untuk dasar penyusunan laporan sebagai kelengkapan pertanggungjawaban tugas. Sedangkan bagi lembaga atau badan yang membawahi pelaksanaan program mempunyai data yang akurat sebagai bahan pengambilan keputusan, khususnya untuk kepentingan supervisi. Sedangkan bagi evaluator luar dapat bertindak dengan objektif karena berpijak pada data yang dikumpulkan dengan cara-cara sesuai dengan aturan tertentu. Ruang lingkup evaluasi. Ruang lingkup evaluasi ini akan menghubungkan apa dan berapa lama evaluasi akan dilaksanakan, yaitu meliputi elemen-elemen yang bersangkut paut dengan pelaksanaan kegiatan pendidikan, yaitu antara lain tujuan diadakannya program, strategi dan perencanaan, proses dan pelaksanaan, hasil dan dampak. Pengertian administrasi penilaian dalam pendidikan. Penilaian pendidikan menurut Marito adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Sedangkan Maulana berpendapat bahwa penilaian pendidikan merupakan suatu proses penentuan nilai atau keputusan dalam bidang pendidikan atau segala sesuatu yang ada hubungannya dengan bidang pendidikan. Penentuan keputusan ini didahului dengan kegiatan pengumpulan data atau informasi, sehingga seorang pemimpin dapat menyusun suatu kebijakan terhadap suatu program yang sedang dikembangkan atau yang sedang dilaksanakan. Konsep dasar penilaian pendidikan. Kita tahu bahwa proses pendidikan di sekolah melibatkan unsur penilaian. Namun,
Keberadaan unsur ini tidak senantiasa dapat memberikan fungsi yang bersifat komprehensif bagi sekolah, terutama yang menyangkut perbaikan dan pengembangannya. Banyak sekali faktor yang berpengaruh berkenaan dengan fungsi penilaian dalam peningkatan program sekolah. Salah satunya yaitu makna yang ditafsirkan dari konsep penilaian itu sendiri. Penilaian pendidikan merupakan suatu proses penentuan nilai atau keputusan suatu bidang pendidikan atau segala sesuatu yang ada hubungannya dengan bidang pendidikan. Penentuan keputusan ini didahului dengan kegiatan pengumpulan data atau informasi, sehingga pemimpin dapat menyusun kebijakan sesuai dengan yang dibutuhkan. Tujuan dan sasaran penilaian pendidikan. Kegiatan penilaian pendidikan mempunyai tujuan-tujuan sebagai berikut. 1. Untuk memperoleh dasar dari pertimbangan pada akhir suatu periode kerja. 2. Untuk menjamin cara bekerja yang efektif dan efisien. Dan yang ketiga, untuk memajukan kesanggupan para guru dan orang tua murid dalam mengembangkan organisasi sekolah. Sedangkan sasaran penilaian ini meliputi input, transformasi, dan output. Input adalah untuk mengetahui pribadi seorang siswa yang utuh. Dapat dilakukan dengan macam-macam bentuk tes sebagai alat untuk mengukur. Yang kedua, transformasi, yaitu unsur yang terdapat dalam transformasi semuanya dapat menjadi sasaran atau objek penilaian demi diperolehnya hasil pendidikan yang diharapkan. Dan output, yaitu penilaian terhadap lulusan suatu sekolah di kurikulum untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian atau prestasi belajar mereka selama mengikuti program. Kecenderungan yang ada sampai saat ini adalah bahwa guru hanya menilai prestasi belajar aspek kognitif atau kecerdasan saja, sedangkan alatnya yaitu tes tertulis. Aspek psikomotorik, apalagi afektif, jarang sekali diterapkan oleh guru. Akibatnya dapat kita buktikan yakni bahwa para lulusan hanya mengetahui teori tetapi tidak terampil melakukan keterampilan. Juga tidak mampu mengaplikasikan pengetahuan yang sudah mereka ketahui. Lemahnya pembelajaran dan evaluasi terhadap aspek afektif ini, jika kita mau introspeksi, telah berakibat merosotnya akhlak para lulusan, yang selanjutnya berdampak luas dan merosotnya anak bangsa. Dari situ, fungsi penilaian pada akhir suatu pelajaran ini ditekankan kepada perbaikan proses belajar mengajar yang diselenggarakan berdasarkan satu pelajaran tersebut. Penilaian pada akhir program pengajaran mempunyai fungsi yang berlainan. Fungsinya ditekankan pada penentuan keberhasilan belajar setiap murid. Penentuan semacam ini biasanya dilakukan untuk keperluan pemberian nilai raport, penentuan kenaikan kelas, seleksi, dan sebagainya. Adapun fungsi penilaian dalam proses pembelajaran antara lain yaitu 1. Sebagai bahan diagnosis. Hasil penilaian dapat digunakan sebagai dasar mendiagnosis kelemahan dan keunggulan siswa, serta hambatan yang menyertainya. Hasil ini juga dapat digunakan sebagai bahan pengembangan kualitas pembelajaran siswa. Selanjutnya, sebagai bahan seleksi. Penilaian dapat digunakan sebagai dasar seleksi penempatan siswa menurut jenis, jurusan, atau jabatannya. Penilaian juga berfungsi sebagai bahan pertimbangan kenaikan kelas. Dari hasil penilaian dapat
digunakan untuk mendasari atau menentukan apakah siswa yang bersangkutan dapat naik kelas atau tidak. Sebagai wujudnya yaitu nilai atau skor dalam raport siswa. Selain sebagai pertimbangan kenaikan kelas, penilaian juga bisa sebagai bahan pertimbangan untuk penempatan dari hasil penilaian yang didapat. Digunakan sebagai dasar seleksi penempatan siswa berdasarkan kemampuan yang mereka miliki. Secara lebih rinci, Purwanto dalam bukunya Arifin tahun 2012 mengelompokkan fungsi penilaian dalam kegiatan evaluasi atau penilaian pendidikan dan pengajaran, yakni ada beberapa, antara lain 1. Untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan serta keberhasilan siswa setelah mengalami atau melakukan kegiatan belajar selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengajaran. Pengajaran sebagai suatu sistem terdiri dari beberapa komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Komponen-komponen yang dimaksud adalah tujuan, materi, atau bahan pengajaran, metode dan kegiatan belajar mengajar, alat dan sumber pelajaran, dan prosedur serta alat evaluasi. Selanjutnya, fungsi penilaian dalam evaluasi pendidikan ini juga untuk keperluan bimbingan konseling. Hasil-hasil penilaian dalam kegiatan evaluasi yang telah dilaksanakan oleh guru terhadap siswanya dapat dijadikan sumber informasi atau data bagi pelayanan BK oleh para konselor sekolah atau guru pembimbing lainnya. Seperti halnya untuk membuat diagnosis mengenai kelemahan-kelemahan dan kekuatan atau kemampuan siswa, untuk mengetahui dalam hal apa saja seorang atau sekelompok siswa memerlukan pelayanan remedial, sebagai dasar dalam menangani kasus-kasus tertentu di antara siswa, atau sebagai acuan dalam penilaian kebutuhan-kebutuhan siswa dalam rangka bimbingan karir. Selain itu juga untuk keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum sekolah yang bersangkutan, sehingga pihak sekolah dapat mengembangkan proses pembelajaran di masa yang akan datang agar tercipta suasana yang lebih baik dan kondusif. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Tadi ada beberapa penjelasan mengenai materi administrasi, evaluasi, dan penilaian dalam pendidikan. Kesimpulan dari materi ini yaitu evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Sesuai dengan pendapat di atas, maka evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan segala sesuatu dalam dunia pendidikan atau segala sesuatu yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan. Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah atau madrasah. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik yang dilakukan secara berkesinambungan bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik, serta untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.
Materi ini diambil dari artikel yang berjudul Administrasi, Evaluasi, dan Penilaian dalam Pendidikan yang ditulis oleh Muhammad Dahri, Wahyuni Ramadhani, dan juga Muhammad Arsyam. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.